Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini film-film dari Alessandra Daddario khusus bagi kalian yang udah dewasa. Artis yang terkenal dari film Percy Jackson dan juga San Andreas ini ternyata banyak sekali nih guys membintangi film-film yang memang menonjolkan mantap-mantapnya. Apa aja itu? Yang pasti sekali lagi film-film yang mau saya rekomendasiin ini khusus bagi kalian yang udah dewasa. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Langsung yang pertama, ada The Attic tahun 2007. Film horor yang satu ini memang bukan menjadikan Alessandra Daddario sebagai pemeran utama. Dia hanya pemeran tambahan aja nih guys, dan hanya cameo. Tapi meskipun cameo, aktingnya di film yang satu ini benar-benar mengundang para kaum Adam untuk menonton. Dia beradegan mandi nih guys, dan menampilkan banyak sekali bagian tubuhnya yang benar-benar terbuka. Ini dia The Attic tahun 2007. Berikutnya mungkin ini adalah salah satu yang terparah dari filmnya, yaitu Bereavement tahun 2010. Film yang satu ini bercerita mengenai psikopat, di mana diceritakan Daddario di sini ditahan nih guys, dan pakaiannya ini yang benar-benar mengundang para pria tuh, tembus ya. Sampai film ini benar-benar mendapatkan rating dewasa. So kalian siapin diri kalau nonton yang satu ini, kunci pintu rapat-rapat. Berikutnya ada The Babysitters tahun 2007. Dan maaf banget nih guys, saya nggak bisa masukin klipnya Alessandra Daddario karena dia merupakan pemeran pendukung aja, dan perannya ini langsung to the point, langsung mantap-mantap terus. Jadi kalau saya masukin pasti dapat peringatan dari YouTube. Ceritanya sendiri mengenai wanita yang awalnya bekerja sebagai babysitters, kemudian ia merubah pekerjaannya menjadi wanita panggilan. Berikutnya ada When We First Met tahun 2018. Menceritakan mengenai seorang pria yang bangun di pagi hari dan kembali ke masa lalu nih guys. Ia pun mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan wanita yang ia cintai dan menyatakan cinta terhadap wanita tersebut. Karena di masa sebelum dia kembali ke masa lalu, dia telah kehilangan wanita ini di tangan pria lain. Meskipun ini film romantis, tapi juga dibumbui adegan mantap-mantap. Berikutnya ada Can You Keep a Secret tahun 2019. Tuh dari klipnya kita udah tahu ya guys, film ini juga merupakan film dewasa dari Daddario. Film ini menceritakan seorang wanita yang bosan terhadap hidupnya. Dia merasakan kalah dari saudara-saudaranya, kemudian ia tidak cocok dengan para sahabatnya, dan ia bosan dengan kekasihnya. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah bosnya sendiri. Berikutnya ada Lost Girls and Love Hotels tahun 2020. Film ini juga parah banget nih guys. Diceritakan seorang wanita yang diperanin Daddario ini, dia bekerja di Jepang. Dan ia pun bertemu dengan seorang pria dan kemudian tidur bersama nih guys. Nah, dia pun merasa cocok dengan pria ini, tapi ternyata pria ini sudah memiliki istri. Film ini juga dipenuhi dengan adegan mantap-mantap nih guys. Kadang ada yang nyeleneh juga. Berikutnya kita ke series yang baru aja tayang dan ternyata juga menonjolkan si Alessandra Daddario ini, The White Lotus. Film ini adalah film komedi yang sebenarnya menyindir kehidupan sosial yang terjadi saat ini, tapi juga pasti dibumbui dengan adegan-adegan mantap-mantap dari para pemerannya, termasuk si Alessandra Daddario. Masih baru nih guys, masih ada beberapa episode aja. Kemudian berikutnya ini juga parah banget guys, The Layover tahun 2017. Film ini menceritakan mengenai dua orang sahabat yang mencintai pria yang sama, dan bahkan mereka saling bersaing nih guys, yang mengancam hubungan persahabatan mereka. Tuh ya, saya sampai takut itu meletus guys. Dan yang pasti kita tahu ya, antara anaknya pasti gemuk karena banyak banget gizinya. Ya, itu dia The Layover tahun 2017. Berikutnya ada Texas Chainsaw tahun 2013. Diceritakan seorang wanita yang diperanin Daddario ini,
Dia mendapatkan warisan dari neneknya yang tidak pernah ia tahu berupa mansion. Dia pun kemudian bersama teman-temannya melihat warisannya tersebut dan mengadakan pesta. Dan tanpa mereka ketahui ada sosok mengerikan misterius yang tinggal di mansion tersebut dan siap membantai mereka. Ini dia Texas Chainsaw tahun 2013 yang sekali lagi khusus dewasa. Berikutnya ada Burying the Ex tahun 2014. Film horor komedi ini juga dibumbui adegan mantap-mantap nih guys. Bercerita mengenai seorang pria yang baru aja kehilangan kekasihnya. Ia pun merasa bebas nih guys setelah kehilangan kekasihnya karena meninggal dan bertemu dengan wanita lain yang diperanin oleh Daddario. Mereka pun semakin dekat, tapi kemudian mantan kekasihnya ini bangkit dari kubur nih guys dan kemudian menghantui mereka berdua. Berikutnya ada Hall Pass tahun 2011 yang juga diperanin oleh Owen Wilson. Di sini Daddario hanya sebagai pemeran pendukung nih guys, tapi cukup memikat. Diceritakan mengenai dua pasang suami istri di mana mereka merasakan kejenuhan dengan pernikahan mereka dan sepakat untuk memberikan waktu istirahat kepada pernikahan mereka. Dalam artian mereka boleh tidur dengan wanita lain. Demikian juga dengan si istri yang juga boleh tidur dengan pria lain. Kemudian berikutnya ada series nih True Detective di mana Alessandra Daddario juga muncul di season pertama. Bahkan di film ini dia benar-benar tampil terbuka nih guys dan adegannya pun sangat mengundang. Meskipun dia tidak selalu muncul di series-seriesnya, tapi ternyata adegan di Alessandra Daddario ini menjadi porsi tersendiri dalam hati para kaum Adam. Ini dia True Detective. Kemudian berikutnya kita ada film Back in Brooklyn tahun 2016. Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang baru aja kehilangan pekerjaannya dan ia belum mendapatkan pekerjaan yang baru hingga akhirnya ia menjual obat terlarang nih guys. Sampai ia bertemu dengan seorang wanita yang diperanin Daddario ini yang menjadi gadis pujaannya. Masalah baru pun timbul bagi pria ini nih guys. Banyak sekali adegan terlarang yang ditonton bagi anak-anak di film ini. Berikutnya apalagi kalau bukan Baywatch tahun 2017. Film yang dipenuhi dengan para wanita berbikini ini salah satunya ada Alessandra Daddario. Dan bahkan dipenuhi oleh para aktris dan aktor ternama seperti Zac Efron dan juga The Rock Dwayne Johnson. Saya yakin banyak dari kalian yang udah nonton film yang satu ini, di mana mengisahkan para penjaga pantai dengan segala permasalahan yang terjadi. Berikutnya ada Songbird tahun 2020. Sekali lagi Daddario hanya sebagai pemeran pendukung, tapi kedatangannya ini benar-benar membuat panas dingin guys. Dimana sekali lagi dia beradegan mantap-mantap dengan menonjolkan proporsi tubuhnya yang disukai para pria nih guys. Filmnya sendiri bercerita mengenai situasi yang sedang terjadi saat ini guys, dan ternyata mendapatkan banyak kritik pedas. Kenapa? Silakan kalian tonton. Berikutnya ada satu lagi film horor dari Alessandra Daddario yang cukup mengundang berjudul We Summon the Darkness tahun 2020. Masih belum begitu lama ya guys. Diceritakan 3 wanita muda datang ke sebuah konser heavy metal. Mereka pun kemudian bertemu dengan 3 orang pria yang kemudian mereka bersenang-senang nih guys. Tapi ternyata keadaan berubah menjadi mengerikan. Oke, itu dia guys film-film dari Alessandra Daddario yang dikhususkan bagi kalian yang udah dewasa. Saya nggak masukin Percy Jackson dan San Andreas ya guys, karena itu adalah film umum. Jadi film-film ini sekali lagi benar-benar untuk kalian yang udah dewasa. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Kalau ada masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan. Sampai jumpa di video-video saya yang lain dan bye-bye.